Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Saya akan mengingatkan manfaat obat tradisional yang hampir terlupakan, padahal bahannya mudah di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel saya Nani NJP. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan kali ini saya akan cerita tentang obat tradisional. Ayo. Keuntungan menggunakan obat tradisional di samping mudah didapat di rumah dan di sekitar rumah, juga bisa kita buat sendiri. Jadi coba-coba pokoknya sebelum memakai bahan-bahan itu dicuci bersih dulu. Kemudian kalau pakai air yang matang. Kalau misalkan air mentah itu yang harus direbus itu harus di air yang bersih, kemudian dididihkan, baru kita pakai. Terus kemudian coba-coba, pokoknya jangan lupa sesuatunya mesti harus jaga kebersihan. Dan kalau tidak sembuh, baru ke dokter atau ke medis. Jadi sobat-sobat, sebelum sakit yang parah, apalagi untuk anak-anak ya, sebaiknya ya dipakai obat tradisional dulu. Kalau demam, itu tadi pakai obat sepatu atau bawang merah, dibalurkan, pakai obat sepatu dibalurkan, dibalurkan. Jadi kayaknya jangan pakai ya. Sobat-sobat, sesudah menggunakan obat tradisional, tetapi sakitnya tidak berkurang, ya sebaiknya ke dokter. Tapi sebelum ke dokter, sebaiknya memakai obat tradisional dulu, dicoba dulu, apalagi untuk anak-anak ya. Takutnya kalau ke dokter, itu nanti harus ke dokter terus. Yang penting, sobat-sobat bisa melaksanakan sendiri di rumah dan tidak repot. Oke? Sobat-sobat, sering kita sakit, tapi di rumah belum ada obat dan kita belum bisa ke dokter dulu, maksudnya baru misalkan repot atau bagaimana, cari aja bahan di rumah, apalagi sakit yang biasa, misalkan demam, kemudian batuk, minta demam, kemudian flu, kemudian lemah, itu banyak sekali kita temui dokter di rumah. Kita manfaatkan yang ada di rumah dulu, baru kalau belum sembuh, kita baru bisa. Sobat-sobat, sering kita lupa bahwa di sekitar kita banyak tanaman maupun bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk pengobatan darurat, yaitu pengobatan tradisional. Banyak sekali. Kalau kita sakit, jangan langsung panik. Pokoknya lihat dulu obat-obat di sekitar kita, apalagi sakitnya itu kemudian luka ataupun memar dan mual. Itu sering banget sehari-hari kita temui, kita mengalami, dan kita panik. Gimana ya? Sobat-sobat, misalkan demam pada anak-anak, itu nggak usah panik. Coba dulu bawang merah, yaitu bawang merah kayak gini. Bawang merah ambil secukupnya, kemudian dilumatkan dan dibalurkan seluruh tubuh. Jadi ambil bawang merah ya, bawang merah kayak gini, kemudian dilumatkan. Kalau dulu zaman ibu saya sih di ini ya, dikunyah-kunyah. Terus kemudian kalau sekarang kan orang rasanya geli ya, tapi semuanya harus dikupas, dibersihin dulu, dicuci, terus kemudian baru dilumatkan. Dilumatkan terus dibalur di seluruh tubuh anak yang sakit demam. Itu anak-anak kan biasanya 1 sampai 3 tahun lah ya. Sebetulnya anak-anak sih 1 sampai 12 tahun, tapi anak-anak yang masih baru lah itu 1 sampai 3 tahun. Itu kalau demam gak usah panik. Jangan sering-sering ke dokter banget lah, di obat tradisional dulu. Kalau nggak sembuh baru ke dokter. Sobat-sobat, kadang anak belum tentu mau dibawa ke dokter. Takutnya disuntik. Jadinya anak-anak bisa sebelum sakit yang benar-benar ya, maksudnya baru awal sakit,
masih demam pada anak-anak, itu bisa juga ambil kembang sepatu segar, lumatkan dengan sedikit air, kemudian balurkan pada seluruh tubuh anak yang terduga. San lihatkan nanti kembang sepatu ya. Jadi pokoknya kalau demam pada anak-anak, ambil kembang sepatu segar, lumatkan dengan sedikit air, kemudian balurkan pada seluruh tubuh. Ya. Ini kembang sepatu. Nah, yang banyak tubuh di sekitar kita. Yang ada di sekitar rumah kita. Sobat yang mencret karena perut kembung, maka ambil daun dan biji yang masih muda. Dan biji yang masih muda. Ambil daun jambu biji yang masih muda. 3 lembar. Daun jambu biji muda 3 lembar, kemudian dikunyah, campur sedikit garam dan diminum. Atau dapat juga ditambah dengan setengah cangkir air, kemudian diperas dan diminum 2 kali sehari dan dengan air matang. Kalau muntaber belum mendapatkan oralit, maka buat oralit buatan, yaitu setengah sendok teh garam campur dengan gula 1 sendok teh penuh, larutkan dalam 1 gelas air matang, kemudian buat lagi dan diminum berulang-ulang. Sobat-sobat, kalau mencret disertai demam, coba minum air kelapa hijau muda, diminum sedikit-sedikit sampai habis 1 butir. Jadi kalau mencret karena perut kembung, mencret tidak disertai demam, bisa diatasi di rumah dengan bahan tadi sekitar kita. Sobat-sobat, kita kan sering bengkak karena kepukul dan lain-lain, maka haluskan kencur, kemudian balurkan pada bagian yang bengkak. Sobat-sobat, kalau kalian mengalami batuk kering, maka ambil lobak segar 8 buah, kemudian gula batu secukupnya, siapkan di sore hari, lobak diparut, gula batu dihaluskan, campur rata, masukkan dalam panci tertutup, kemudian embunkan semalaman, dan paginya peras dengan kain bersih ke dalam gelas dan minum sekaligus. Insya Allah batuk akan sembuh. Sobat-sobat, kalau batuk tanpa demam, peras jeruk nipis 1 buah, campur kecap atau madu sebanyak perasan jeruk nipis, aduk rata, minum 3 kali sehari. Jadi buat terus ya. Sobat, alhamdulillah perjumpaan kita kali ini sudah selesai dan jangan lupa, semoga aja YouTube channel saya bermanfaat dan jangan lupa dan salam. Sobat-sobat, semoga YouTube channel saya kalian bermanfaat dan sobat-sobat jangan lupa sebelum sakit yang dulu baru kalau nggak sembuh ke dokter. Di samping kita bisa buat sendiri di rumah nggak repot, jadi kita bisa memanfaatkan semua yang ada di sekitar kita.